Dok, kan ada yang namanya kontrasepsi darurat nih. Kalau semisal saya males KB dan hanya menggunakan kontrasepsi darurat setelah selesai hubungan, bisa nggak sih? Halo, selamat datang kembali di podcast Grow Apotek. Oke, sekarang terkait dengan kontrasepsi darurat. Mungkin sebelum kita jelaskan lebih lanjut terkait dengan apa itu kontrasepsi darurat, kita perlu tahu dulu apa sih definisinya. Nah, kontrasepsi darurat itu adalah metode kontrasepsi yang hanya digunakan pada saat-saat kondisi darurat saja. Artinya, nggak boleh ya kalau dipakai rutin. Nah, kemudian apa sih jenis-jenisnya? Untuk jenis dari kontrasepsi darurat itu macam-macam nih, teman-teman. Yang pertama, itu ada sejenis pil yang bisa digunakan maksimal dalam 72 jam setelah berhubungan seksual. Nah, kemudian ada juga yang berbentuk IUD. Untuk IUD tembaga ini boleh digunakan 5 hari pasca berhubungan seksual. Nah, kemudian kapan aja sih alat kontrasepsi darurat ini bisa digunakan? Yang pertama itu ketika mungkin teman-teman lupa tidak meminum pil KB. Kemudian yang kedua bisa juga digunakan pada saat teman-teman ini tidak mendapatkan suntik KB yang sesuai jadwal. Kemudian yang ketiga itu ketika teman-teman tidak menggunakan alat kontrasepsi kondom ataupun diafragma dengan baik dan benar. Seperti contohnya, mungkin terjadi robek pada saat berhubungan seksual, kemudian mungkin pemakaiannya tidak pas, sehingga terdapat cairan ataupun sperma yang bisa saja bocor dan meningkatkan resiko kehamilan. Nah, pada saat-saat kondisi tersebut boleh digunakan alat kontrasepsi darurat. Nah, dokter, dalam metode kontrasepsi ini, bagaimana sih peran suami dalam menentukannya? Oke, kalau untuk peran suami tentunya sama besarnya ya dengan peran istri, karena untuk menentukan jarak kehamilan, kemudian menentukan mau berapa sih punya anaknya, itu tidak hanya ditentukan oleh istri saja, tetapi penting sekali peran suami dalam mengarahkan dan membantu mengambil keputusan. Seperti itu. Dalam kontrasepsi ini tuh ada kesalahan nggak sih yang membuat kontrasepsi tersebut tidak efektif, dok? Oke, tentunya untuk kesalahan-kesalahan dalam penggunaan alat kontrasepsi itu banyak sekali jenisnya. Yang pertama, ketika mungkin teman-teman itu menggunakan alat KB ataupun KB suntik seperti itu ya, mungkin teman-teman lupa sehingga jadwal suntik KB-nya itu tidak sesuai. Nah, resiko-resiko tersebut tentunya bisa meningkatkan kegagalan penggunaan KB. Kemudian yang kedua nih, ketika mungkin teman-teman itu menggunakan KB minum ya atau pil KB. Nah, pil KB yang tidak diminum sesuai jadwal juga meningkatkan resiko kegagalan KB. Kemudian yang selanjutnya itu mungkin ketika teman-teman menggunakan kondom sebagai alat kontrasepsi. Nah, pemakaian yang tidak sesuai aturan ataupun kesalahan dalam penggunaannya itu juga akan meningkatkan resiko dari kegagalan KB. Dok, tipsnya dong buat pasangan yang baru nikah nih, buat kontrasepsi bagaimana? Oke, untuk pasangan-pasangan yang baru menikah nih, yang mungkin masih bingung ya mau pakai alat KB apa, yang pertama yang harus ditentukan itu terkait dengan kapan sih mau punya anaknya, gitu. Nah, tentunya untuk keputusan kapan, kemudian berapa mau punya anaknya, itu tidak hanya melihat dari satu faktor saja, tetapi banyak hal ya. Nah, jadi untuk teman-teman nih pasutri baru yang baru menikah, penting sekali untuk berdiskusi dengan pasangannya masing-masing terkait dengan rencana jumlah punya anak, kemudian mungkin apakah mau langsung punya anak atau mau ditunda dulu. Nah, ketika sudah terjadi keputusannya atau sudah mengambil keputusan terkait dengan rencana punya anak, teman-teman baru bisa nih mulai memilih KB yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, dok, kasih tipsnya dong buat pasangan yang baru menikah nih, gimana tentang metode kontrasepsi tersebut? Oke, mungkin untuk teman-teman pasutri baru nih yang baru menikah dan masih bingung ya untuk menentukan mau pakai KB apa. Yang pertama, tipsnya penting sekali untuk diskusi secara terbuka dengan pasangan masing-masing. Jadi mungkin teman-teman perlu nih mengkomunikasikan mau punya anak berapa, kemudian kapan mau punya anak, kemudian ditunda atau langsung. Nah, diskusi-diskusi tersebut tentunya sangat penting dan membutuhkan peran suami ataupun peran istri untuk mencapai hasil diskusi
diskusi yang maksimal. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman pasutri baru jangan memilih KB berdasarkan FOMO ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian ditentukan apa sih metode yang paling cocok. Nah, untuk menentukan metode yang paling cocok, saya sarankan teman-teman pasutri baru untuk konsultasi ya dengan tenaga medis supaya bisa menentukan alat kontrasepsi yang paling sesuai. Dok, pil KB bisa menyebabkan gemuk nggak sih? Jawabannya tidak, karena untuk pil KB sendiri itu tidak hanya berpengaruh ke obesitas ataupun menambah gemuk ya teman-teman. Kalau terkait obesitas ataupun mungkin bikin gemuk itu tergantung dari pola hidup masing-masing. Kalau makanannya tidak terjaga, pasti juga akan obes. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh pil KB saja ya. Di masyarakat ini kan banyak nih Dok, kayak, omong-omongan katanya ayu itu menyebabkan mandul ya? Oke, jadi itu juga salah ya teman-teman. IUD itu tidak menyebabkan mandul. Bahkan IUD sendiri ketika sudah dilepas untuk masa kesuburan dari masing-masing akseptor ataupun pengguna itu akan cepat kembali. Jadi jawabannya tidak bikin mandul. Imun bisa pindah ke jantung Dok. Oke, kalau yang itu juga tidak ya teman-teman. Implan sendiri itu adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan di bawah kulit. Jadi tidak dimasukkan di aliran darah ya atau pembuluh darah. Artinya ketika di bawah kulit itu tidak akan kemana-mana apalagi sampai ke jantung. Suntik KB menyebabkan kanker nggak sih Dok? Oke, kalau untuk kanker yang disebabkan oleh suntik KB itu juga tidak benar ya, teman-teman. Karena untuk kanker sendiri itu banyak sekali faktornya. Ada faktor genetik, kemudian juga ada faktor ekstrinsik seperti pola makan yang tidak sehat, seperti memakan makanan yang banyak pengawetnya, atau makanan karsinogenik yang lain. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh pil KB ya. Terakhir nih Dok, vasektomi itu menyebabkan impoten nggak sih? Oke, kalau untuk pertanyaan yang itu jawabannya juga tidak ya teman-teman. Vasektomi itu tidak menyebabkan impoten karena untuk vasektomi sendiri hanya menutup dari saluran spermanya saja. Jadi masih tetap ada hormon-hormon yang keluar. Nah, hormon-hormon tersebut yang masih bisa meningkatkan untuk gairah ataupun rangsangan ataupun sensasi untuk berhubungan seksual. Jadi untuk vasektomi sendiri itu tidak menyebabkan impoten. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu ya penjelasan terkait dengan alat kontrasepsi. Nah, mungkin sedikit pesan dari saya, alat kontrasepsi ini tidak hanya suatu metode yang bisa untuk mengatur atau menentukan kapan hamil, kemudian kapan punya anak, tetapi alat kontrasepsi ini juga merupakan salah satu upaya untuk menjadi keluarga yang sehat. Jadi, pesan saya jangan lupa untuk teman-teman yang mau menentukan alat kontrasepsi pilih berdasarkan apa yang paling sesuai, karena tidak ada alat kontrasepsi yang paling baik, tapi yang ada hanya alat kontrasepsi yang paling cocok dengan kondisi masing-masing. Oke, semoga informasi tadi bisa membantu dari teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!